Salam akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Fahri, teman-teman semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan di mata pelajaran akuntansi dasar. Khususnya pada pertemuan ke-6 ini kita akan fokus di kompetensi dasar persamaan akuntansi. Kita nanti harus memahami, belajar tentang akuntansi, dan Bapak berharap teman-teman semua bisa melihat, memahami, dan dicatat di bukunya masing-masing karena ini bisa dipakai sumber referensi hingga kelas 3 nanti. Oke ya, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa untuk kehadiran adik-adik semuanya, tulis nama kalian dan kelas kalian di kolom komentarnya. Supaya apa? Supaya video ini bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Oke, langsung aja pada pertemuan ke-6 ini. Nah ya, kita akan belajar bersama-sama tentang persamaan akuntansi. Ini modul ini dibuat oleh tim kompetensi dasar bersama dengan PSAP. Ya, lanjut. Sebelum kita membahas tentang penghitungan akuntansi, di persamaan akuntansi perlu dipahami terlebih dahulu apa itu persamaan akuntansi. Adalah transaksi atau kejadian atau situasi yang mengaruhi posisi keuangan perusahaan. Setiap transaksi harus dilakukan identifikasi dan pengukuran ya. Nah, ini ada persamaan akuntansi, the accounting equation, di mana setiap kekayaan itu pasti ada sumber pembelanjaannya ya. Kita punya harta, nah, kayak ini sama dengan harta kita. Namun harta ini bisa berasal dari pribadi kita masing-masing atau dari sumber pembelanjaan atau namanya kredit ya. Ingat-ingat ya. Oke. Nah, sumber pembelanjaan ini berasal dari pemilik ya, atau namanya dengan modal. Sedangkan sumber pembelanjaan ini berasal dari kreditur seperti utang, investasi ya, investor itu. Nah, sehingga dapat diambil suatu hukum akuntansi. Ini mungkin yang kemarin hadir di beberapa kelas ya. Aktiva itu sama dengan kewajiban plus modal, atau dapat diturunkan menjadi harta. Apa harta itu? Aktiva ya. Harta itu aktiva sama dengan utang. Apa utang itu? Kewajiban plus modal. Jadi hukum ini yang harus teman-teman harus dihafalkan ya. Jangan sampai lupa. Harta sama dengan utang dan modal. Nah, ini ya. Kekayaan perusahaan disebut juga sebagai aktiva atau harta ya. Nah, pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Nah, nasib bisnis adalah suatu kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung mengaruhi posisi keuangan entitas atau secara langsung mengaruhi hasil operasi entitas tersebut ya. Tidak semua kejadian ekonomi mempengaruhi entitas. Apa itu entitas? Entitas itu adalah modal ya, atau sering dengan disebut sebagai ekuitas ya. Oke. Persamaan akuntansi menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Setiap transaksi bisnis akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Makanya harus memenuhi 3 unsur dalam persamaan akuntansi. Nah, apa aja itu? Nah, ini ada persamaan, ini silakan dicatat di bukunya masing-masing. Kelompok akun itu ada 5. Ada aset atau aktiva atau harta, hutang atau kewajiban, modal atau ekuitas, pendapatan ya, atau revenue atau income, dan beban atau expense ya. Nah ini kita akan mengenal istilah namanya penambahan saldo dan pengurangan saldo. Ketika aset itu bertambah maka di debit, berkurang di kredit. Hutang bertambah itu di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Dan terakhir, beban itu kalau bertambah di debit, berkurang di kredit. Ditulis ya, di buku masing-masing ya. Terus apa aja Pak anggotanya dari akun-akun ini? Ini ada di bawah ini. Silakan dicatat ya, semuanya di bukunya masing-masing. Karena ini nanti kita akan bahas pada pertemuan ketika ada kesempatan luring oleh pemerintah yang diizinkan, maka kita akan belajar bersama. Ya, ditulis terlebih dahulu. Akan beri waktu. Oke, sudah ya. Lanjut. Ini ada contoh transaksi keuangan ketika kita menggunakan persamaan akuntansi ya. Tuan Ali akan mendirikan suatu transaksi yang dinamakan PO Ali. Soal yang pertama, perhatikan di sini. Transaksi permulaan. Tuan Ali melakukan penyetaan modal sebesar 40 juta. Kita ingat-ingat ya, dalam persamaan akuntansi kita itu bukan sebagai pemilik ya, tapi kita sebagai perusahaan ya. Jadi ketika pemilik ngasih uang kepada kita sebagai perusahaan, maka otomatis kas kita
akan bertambah. Kas bertambah itu sama dengan aktiva. Nah, aktiva bertambah di mana tadi? Di debit. Di sini ya. Ini udah sama dengan, bertambah sama dengan sebagai pembatas ya antara aktiva dengan kewajiban plus modal. Kewajiban bertambah nggak? Tidak. Tapi karena kita di sini menyetorkan modal, maka modalnya akan bertambah berapa? 40 juta. Di sini saya tulis ribuan karena biar cukup ya. Di sini paham ya? Perhatikan dulu. Jadi kalau nyetorkan modal, kasnya bertambah, modalnya bertambah. Oke, lanjut. Soal kedua. PO Ali meminjam uang kepada bank sebesar 50 juta. Nah, PO Ali, kita sebagai PO Ali, bukan Tuan Ali ya, perusahaannya ya. Jadi ketika PO Ali meminjam uang, maka otomatis kasnya kita bertambah karena kita dapat uang. Namun secara otomatis hutang bank kita juga bertambah berapa? 50 juta. Maka ya ini kita turunkan ke bawah, jadi tambah ini ada 90 ke bawah. Paham ya? Oke, lanjut. Audio Jungle. Soal ketiga, PO Ali membeli sebuah mobil seharga 74 juta. Mobil itu juga termasuk dalam aktiva, namun bukan kas ya. Ini mobil anggota dari aktiva tapi bukan kas. Karena memang ada banyak sekali anggota dari aktiva seperti yang tadi harus sampai tadi ya. Maka karena kita di sini anggap aja ini tunai, maka kas kita berkurang. Kenapa berkurang Pak? Karena buat beli mobil. Berapa itu? 74 juta. Karena ini kita berkurang, kas kita berkurang, maka kita kasih kurung di sini. Atau boleh kasih minus. Pak jangan kurung itu nggak baik ya. Boleh kasih minus Pak ya. Di kendaraannya bertambah karena kita beli 74 juta. 90 yang saldo di sebelumnya dikurangi dengan 74 tinggal 16 juta. Kendaraannya bertambah 74 juta. Ini tetap. Paham ya di sini ya? Oke, lanjut. Yang D, PO Ali membeli perlengkapan seperti oli, minyak rem dan sebagainya sebesar 650.000 secara kredit dan hutang. Gimana akunnya? Ya, betul sekali. Jadi oli, minyak rem, sebagainya itu masuk dalam perlengkapan. Maka di sini kas kita akan berkurang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada secara kredit atau hutang. Maka kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Maka tetap perlengkapan bertambah karena kita beli oli, minyak rem ini adalah perlengkapan ya. Lalu kendaraan tetap ya. Kewajiban bertambah. Kenapa? Karena kita hutang atau kredit. Modal juga tetap. Paham ya di sini ya? Loh Pak, ini kok ada hutang dagang. Nah, bedanya apa dengan hutang bank? Kalau hutang bank, hutang yang berasal dari perbankan atau bank, maka akunnya namanya hutang bank. Namun kalau hutang dagang itu adalah hutang ketika kita membeli barang-barang yang berhubungan dengan perusahaan, contoh oli, minyak rem dan sebagainya, namanya hutang dagang. Paham ya? Mudah ya? Dicatat biar lebih mudah diingat. Kalau lupa bisa dibahas. Lanjut. Yang E, membayar hutang atas pembelian perlengkapan dan Rp300.000. Maka karena kita membayar hutang, kas kita berkurang. Tadi kita punya saldo 16.000. Nah, 13.000 kita kasih kurung karena kita berkurang ya. Ini E ya. Nah ini kasih kurung tinggal 15.700.000. Perlengkapan tetap, kendaraan tetap, hutang bank tetap. Nah, hutang dagang berkurang. Kenapa? Karena di sini kita membayar hutang atas pembelian perlengkapan yang sebelumnya kayak oli, rem tadi ya. Maka di sini kurang 300.000 juga. Paham ya? Lanjut. Selama bulan pertama kegiatannya, POALI mulai mendapat 8 juta rupiah. Maka karena kita dapat pendapatan, maka uang kita bertambah. Uang pertama itu sama dengan kas. Kas itu diaktifkan. Maka kas kita bertambah 8 juta rupiah menjadi 23.700. Terus perlengkapan kita tetap, kendaraan tetap, hutang bank tetap, hutang dagang tetap. Namun modal Ali bertambah 8 juta rupiah. Ya, kita menoleh pendapatan. Paham ya? Lanjut. Nah ini selama sebulan dilakukan pembayaran sebagai berikut: gaji sopir, internet, bensin, dan makan minuman dan sebagainya ya.
total bebannya ada 3 juta rupiah. Nah, ini semua itu boleh diuraikan juga dijadikan satu. Kalau di persamaan akuntansi ini dijadikan satu saja, sehingga muncul akun seperti ini. Aktiva kas itu berkurang karena kita membayar beban 3 juta rupiah. Itu tetap, bukan tetap, utang bank tetap, utang tetap. Namun di modal awal, di modal ali ini harus dikeluarkan untuk bayar beban sebesar 3 juta rupiah. Sehingga sisanya adalah 45 juta. Maaf, ngantuk. Tentu ya, jadi ini masuk beban. Lanjut. Nah, ini pada akhir bulan nilai perlengkapan yang tersisa adalah 250.000. Pada akhir bulan, ingat ya. Jadi tersisa 250. Yang kita catat di sini 400. Kenapa kok 400, Pak? Karena kita tidak menghitung yang tersisa. Kita hanya menghitung yang terpakai atau yang digunakan. Maka Anda lihat di sini di perlengkapan kan ada 650. Tersisa 250, maka 650 dikurangi 250 ada 400.000. Kita kurung karena ini beban ya. Di modal awal juga sama, ini kita kurung 400.000 sehingga sisanya perlengkapan kita tinggal 250. Paham ya? Betul. Lanjut, Tuan Ali mengembalikan sebagian hutang bank kita 1.500.000 nyicil utang ya. Jadi kasnya berkurang karena kita bayar utang. Hutang banknya juga berkurang karena kita cicil, sehingga kas tinggal 19.200, yang hutang bank tinggal 48.500. Yang lainnya gimana, Pak? Tetap. Lanjut, Tuan Ali mengambil uang sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Nah, walaupun Tuan Ali ini pemilik perusahaan, harusnya kan umumnya kalau namanya pemilik ngambil uang kan gratis ya. Tapi dalam akuntansi, ketika pemilik ngambil uang itu juga sebagai beban, nah, sebagai pengurangan modal. Makanya di sini harus kita catat di mana kas kita berkurang. Sebesar berapa? 1 juta rupiah. Nah, modal kita karena diambil sama Tuan Ali, ini modalnya perusahaan ya, sehingga berkurang 1 juta rupiah, tinggal 43 juta. Nah, terus ingat ya, pemilik ngambil uang itu tidak boleh, harus dicatat. Untuk apa? Untuk mengetahui kondisi terkini keuangan perusahaan, dari manakah uang ini bertambah, dari manakah uang ini berkurang. Nah, ini kalau tadi itu semua saya jadikan satu menjadi seperti ini. Nah, ini yang harus kita kerjakan bersama. Nanti kita luring, ada pertemuan, kita akan membahas bersama-sama tentang persamaan dasar akuntansi. Bapak berharap teman-teman bisa memahami bersama. Oke ya. Bapak berharap materi kali ini bisa teman-teman pahami. Ketika ada pertanyaan, silakan bisa langsung ketik kolom komentarnya, diketik namanya, kelas berapa, dan pertanyaannya apa, atau bisa langsung menghubungi Pak Farid di nomor yang tertera di staf kelasnya ya. Atau Anda bisa lihat di kolom ini website ini ya. Oke, terima kasih. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi.